Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Dalam ilmu kesufian mengajarkan bagaimana mengalir dengan energi yang murni, menghilangkan mental block yang menghalangi aliran kebijaksanaan, dengan menjernihkan pikiran dan hati. Kita membuka pintu bagi penyembuhan sejati yang meresap dalam setiap aspek kehidupan kita. Bagi mereka, duka adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan penyembuhan adalah jembatan yang membimbing kita untuk melintasi jurang kehampaan menuju pelukan kehadiran ilahi. Dalam perjalanan ini, kita mengenali diri kita sendiri sebagai manusia yang sempurna, tetapi di sisi lainnya berada dalam ketidaksempurnaan. Dan kita mendapati bahwa dalam proses penyembuhan terdapat kekuatan yang tak terhingga. Kita bukan hanya penerima dari penderitaan, tetapi juga pencipta kebahagiaan dalam pelukan Tuhan yang Maha Pengasih. Inilah pentingnya penyembuhan emosional dan spiritual. Ia adalah kunci yang mengubah duka menjadi doa, menghubungkan kita kembali kepada cinta ilahi yang melampaui segala batasan. Hadirnya ilmu kesufian sebagai lampu yang lembut dalam kegelapan, pemandu yang bijaksana, membimbing setiap diri melalui lorong-lorong perenungan yang mendalam dan merengkuh keabadian. Pada hakikatnya, sufisme bukan hanya suatu ajaran spiritual, melainkan juga sebuah jalan menuju pemulihan dan penyembuhan diri. Melalui perenungan dan introspeksi diri yang jujur, kita dapat merobek lapisan-lapisan duka dan rasa sakit yang menyelimuti hati kita. Para sufi meyakini bahwa dengan menyelami kedalaman diri, kita mampu menemukan sumber penyembuhan yang sejati. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh para sufi adalah dengan memungkinkan kita menghadapi dan mengakui apapun yang telah terjadi pada diri kita adalah buah dari perbuatan kita sendiri. Ini adalah langkah pertama yang paling krusial dalam proses penyembuhan. Dalam menghadapinya, kita bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi juga harus mengubahnya menjadi suatu bentuk pengungkapan yang membawa perasaan rendah diri dan tidak berdaya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses ini, para sufi mengajarkan bahwa kerapuhan dan kelemahan manusia adalah jendela yang mengarah kepada belas kasihan ilahi. Meresapi keheningan di dalam diri. Tafakur dalam sufisme bukanlah semata tentang merendung dalam keheningan, melainkan berdialog dengan Tuhan melalui hati yang tenang. Dalam momen ini, kita melepaskan diri dari keramaian dunia luar dan mengikuti jejak para guru sufi yang telah menemukan obat untuk luka batinnya melalui kontemplasi yang mendalam. Mereka juga telah mengajarkan bagaimana penyembuhan emosional dan spiritual tidak terpisah. Mereka percaya bahwa penyatuan kembali dengan Tuhan, kita menemukan kedamaian yang tidak tergoyahkan. Dengan mengarahkan hati dan pikiran hanya kepada Sang Pencipta, kita dapat melepaskan diri dari beban kesedihan dan menggantikannya dengan ketenangan. Perjalanan penyembuhan dalam ajaran sufisme bukan hanya sekedar usaha mengatasi rasa sakit, melainkan juga penjelajahan jiwa yang membawa kita lebih dekat kepadanya.
Jadi peran sufisme dalam penyembuhan adalah seperti pelita di tengah gelapnya malam. Ia membawa kita kepada makna yang lebih dalam, menawarkan perspektif yang lebih tinggi dari orang kebanyakan, dan menghantarkan kita kepada kesembuhan yang lebih daripada sekedar fisik. Dengan sufisme sebagai panduan kita mampu mengubah duka menjadi doa dan mengangkat diri kita sendiri kepada kedamaian yang hakiki. Saudaraku, sang sejati, di dalam gelombang kehidupan yang datang dan pergi, duka dan rasa sakit tak bisa kita hindari. Namun dalam aliran yang lebih dalam dan tidak terlihat, praktek dalam ilmu kesufian membawa doa-doa penyembuhan yang lembut, membersihkan energi bagi jiwa yang terluka. Dalam doanya, kita menemukan ritme yang membelai hati, merajut luka menjadi benang-benang doa yang menghubungkan kita dengan Yang Maha Kuasa. Para guru sufi juga mengajarkan bahwa melalui doa kita membuka pintu bagi kedekatan dengan Tuhan, menciptakan ketenangan di tengah riak-riak emosi. Pada saat berdoa, luka jiwa diterangi oleh cahaya belas kasih ilahi. Dan salah satu doa yang paling mujarab dalam keilmuan tasawuf ialah membenamkan diri kita memasuki kedalaman jiwa. Berdoa tetapi tidak merasa berdoa. Syekh Jalaluddin Rumi berkata, "Dalam cahayamu, aku belajar untuk mencintai. Dalam keindahanmu, aku belajar untuk merangkai kata-kata yang indah. Kau menari di dalam dadaku, di mana tak seorang pun melihat dirimu, tapi kadang-kadang aku melihatmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Penyembuh yang selalu hadir bagi setiap makhluk-makhluknya. Setiap kata adalah doa, benang yang menghubungkan kita dengan cinta ilahi, memeluk kita dalam pelukan yang tak terucapkan. Bangkitkanlah kata-katamu, bukan suaramu. Hujanlah yang membuat bunga mekar, bukan guntur. Syekh Jalaluddin Rumi. Ketika kita berbicara tentang penyembuhan, itu bukan hanya tentang ritual atau praktek yang kita lakukan dalam momen-momen khusus, melainkan juga tentang bagaimana kita membawa kehadiran penyembuhan ke dalam setiap helaan nafas kita, ke dalam setiap detik kehidupan kita. Dalam praktek sufi telah mengajarkan langkah-langkah praktis untuk mengintegrasikan ritual penyembuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, membantu kita untuk merasakan kehadirannya dalam setiap langkah-langkah kita. Pertama, niat yang jujur. Praktek penyembuhan dimulai dengan niat yang jujur. Ini adalah pilihan sadar untuk mencari kedamaian dan penyembuhan dalam hidup kita. Setiap langkah yang kita ambil, setiap tindakan yang kita lakukan, mulailah dengan niat yang tulus. Selanjutnya, luangkan waktu untuk hening melalui tafakur. Kita menciptakan ruang yang tidak terbatas untuk berhubungan dengan diri kita dan dengan Yang Maha Kuasa. Selanjutnya, para guru sufi mengajarkan tentang pentingnya kita berbagi kasih dengan orang lain melalui tindakan-tindakan kecil sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dengan penuh kasih dan sayang. Dan bermuhasabah diri. Lakukan muhasabah diri secara teratur. Muhasabah adalah refleksi mendalam atas diri kita sendiri, pertimbangan terhadap perbuatan dan tindakan kita, serta mengevaluasi terhadap pertumbuhan spiritual kita sendiri. Dalam momen muhasabah, kita merenungi perjalanan jiwa kita, mengenali area yang memerlukan perhatian
dan mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan dan juga antar sesama. Dengan muhasabah diri secara teratur, kita mengarahkan langkah kita menuju penyembuhan dan transformasi, membawa kesadaran dan kehadiran ilahi dalam setiap aspek hidup kita. Memaafkan dengan ikhlas dan dengan setulus hati adalah salah satu cara untuk melepaskan diri dari beban penderitaan yang mungkin saja akan kita bawa. Karena pada saat kita memaafkan, kita tidak hanya memberikan ruang bagi pertumbuhan pribadi, tetapi juga merasakan kebebasan yang lahir dari hati yang ikhlas. Kesadaran dalam setiap tindakan sehari-hari. Pentingnya menjalani setiap tindakan dengan kesadaran. Pada saat kita menyadari setiap langkah, setiap tindakan, dan setiap kata-kata yang kita ucapkan akan membawa pada kesadaran spiritual. Inilah saatnya kita berada dalam kehadiran Tuhan dalam setiap detik. Kesadaran ini tidak hanya membangkitkan koneksi yang lebih dalam dengan realitas sejati, tetapi juga membantu kita untuk menjalani hidup dengan penuh perhatian, menghindari kecemasan akan masa depan atau penyesalan atas masa lalu. Dalam setiap tindakan yang disertai dengan kesadaran, kita akan merasakan sinkronisasi antara zahir dan batin. Saudaraku, pahamilah bahwa dalam setiap penderitaan terdapat potensi untuk mengubahnya menjadi doa yang tulus. Melalui praktek ilmu kesufian, kita mendekat pada cinta dan penyembuhan. Di tengah keramaian dunia, kedamaian ditemukan dalam setiap hembusan nafas, doa, dan tindakan penuh kesadaran. Seperti apa yang telah diungkapkan oleh Syekh Jalaluddin Rumi, di luar benar dan salah ada sebuah taman. Aku akan bertemu denganmu di sana. Di taman kesucian tersebut, kita menemukan kesejatian diri dan hadirnya Tuhan yang tak terbatas. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan sungkan untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.